yang memicu perdebatan yang panjang. Nah, akhirnya tulis oleh Huntington dalam buku The Clash of Civilization ini. Kemudian di buku ini ya, nanti Huntington memperkuat kembali ya teori The Clash of Civilization ini di dalam buku yang berjudul Who Are We? Jadi tadi kan Huntington bilang begini, untuk menentukan jati diri, maksudnya siapa sih Barat sebenarnya? Siapa sih kita ini gitu ya? Ya. Kan dia sebut nanti ditegaskan lagi dalam buku Who Are We? Who Are We? Dan itu terbit tahun 2004. Ya, begitu buku ini terbit, waktu itu saya masih di Kuala Lumpur. Saya cari buku ini, kemudian saya tulis artikel untuk Koran Republika. Dimuat waktu itu, saya bilang judul artikelnya itu Islam dalam buku baru Huntington. Karena dalam buku ini kemudian Huntington menegaskan jati diri Barat itu. Ya, bahkan dia menyebut bangsa Amerika itu, dia kutip itu keputusan Mahkamah Agung Amerika abad ke-19 yang memutuskan bahwa bangsa Amerika itu bangsa Kristen. This is a Christian nation. Ya, this is a Christian nation. Ya. Nah, kalau ada yang sekalian baca buku The Clash of Civilization itu sama, Huntington menegaskan dari 7 peradaban di luar Barat, ya. Jadi ada 8 peradaban yang masih eksis sekarang kan. 1 Barat, ya, Western Civilization. Yang kedua adalah Ortodok. Ya, dia pisahkan Rusia dan kawan-kawan, itu peradaban sendiri. Kemudian yang ketiga peradaban Cina, ya, keempat Jepang, kelima Afrika, keenam India, ketujuh Latin Amerika, kedelapan Islam. Nah, jadi sekarang di dunia ini, di pentas global ini bermain 8. Jadi istilahnya begini, yang bermain sekarang ini pemain utamanya itu bukan lagi negara, bukan lagi state, gitu, tapi civilization. Ya. Makanya dia bilang The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Nah, itu judul bukunya. Ya, dan pembentukan kembali tata dunia. Nah, yang tentu yang bagi kita orang Islam penting adalah pernyataan di dalam buku ini. Huntington mengatakan bahwa Islam, dia bilang, Islam is the only civilization, yeah, which has put the survival of the West in doubt. Dari 7, ya di sekalian, dari 7 peradaban yang di luar Barat ini, satu-satunya, gitu ya, satu-satunya peradaban yang pernah menaklukkan Barat, gitu, yang pernah hampir memusnahkan Barat, itu adalah Islam. Hanya Islam yang pernah itu. Gitu loh. Jadi ini yang nanti menjadi catatan. Ya, kenapa nanti Barat itu begitu sensitif, ya, ketika berhadapan dengan Islam. Ya, di artikel yang saya sebarkan di pernyataan Dewan Dakwah itu ada satu yang saya analisis saya ada 3 sebab munculnya Islamofobia sekarang di Barat itu. Ya, kenapa begitu mudah orang Barat ini muncul sentimennya anti-Islam? Ada buku yang ditulis oleh Profesor Fawaz Gargas, ya, judulnya America and Political Islam. Ya, di buku itu digambarkan bahwa di Amerika itu yang paling banyak melakukan aksi terorisme itu adalah keturunan Hispanik, ya, keturunan Spanyol. Dan yang banyak melakukan kriminal itu keturunan Cina. Ya. Tapi di Amerika tidak pernah ada semangat anti Hispanik, ya, tidak ada semangat anti Cina. Ya, bahkan ketika Pearl Harbor dibom oleh, ya, tapi begitu kasus 11 September 9/11, ya, menghantam Menara Kembar itu, apa yang terjadi kemudian pada saat anti Arab dan anti Islam, ya, sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke Australia dan mana-mana gitu, di yang disebut sebagai Western Civilization itu. Jadi orang yang pakai sorban waktu itu, dia nggak orang Sikh pun jadi korban. Ya, jadi apapun simbol Arab, ya, karena saya ingat betul tahun 2002 itu bapaknya
Nadiem Makarim ini menteri ngundang gitu lah. Saya diundang diskusi di rumah beliau tahun 2002 itu saya ingat tentang Islam dan Barat ini temanya. Nah, pembicaranya waktu itu 5 orang yang diundang. 1 Nurholis Majid, 2 Syafi'i Ma'arif, 3 Ja'far Umar Tholib, ya. 4 Ulil Absor Abdallah, dan kelima saya. Gitu. Sayang saya nggak ngerekam waktu itu, tapi itu diskusi waktu itu cukup menarik. Ya, kenapa Pak Nono Anwar Makarim itu menyelenggarakan diskusi itu di rumah beliau? Beliau punya yayasan Aksara, karena beliau sebagai orang keturunan Arab menerima perlakuan gitu, yang sangat tidak mengenakkan ketika masuk ke Amerika gitu, pasca 11 September itu. Jadi waktu itu orang nggak lihat asal Anda wajahnya Arab, asal Anda pakai sorban, udah, ya itu dianggap mencurigakan. Dan kasus ini ya nanti berulang-ulang terus, ya karena pertama ini keuntungan politik. Jadi orang-orang terutama politisi sayap kanan di Eropa, di Amerika ingin menangguk suara lah gitu ya, dapat suara, ya dia manfaatkan isu ini, isu anti-Islam. Kalau di Amerika, di Eropa ditambah isu anti-imigran. Kan sekarang begitu, lihat aja muncul seruan-seruan setelah ini kan ya soal imigran. Ya karena imigran ini juga persoalannya bukan hanya agama, persoalan ekonomi. Karena Eropa penduduknya makin tua, mereka butuh pekerja-pekerja, ya mereka akhirnya pekerja-pekerja dari Eropa Timur, dari Turki, ya, Bangladesh dan sebagainya masuk ke Eropa. Ya, nah itu yang mengkhawatirkan apa itu? Saya menduga ya, selain untuk keuntungan politik, kasus ini juga ada kaitannya dengan menguatnya ya, dukungan terhadap Palestina. Sebetulnya selama ini Perancis itu termasuk yang cukup kuat dukungannya kepada Palestina. Ya. Nah, ini mengkhawatirkan ya bagi Zionis gitu. Jadi ingat kan kasusnya pemindahan kedutaan Amerika ya dari Tel Aviv ke Yerusalem ya. Nggak ada satupun gitu sekutu Amerika di Eropa yang mendukung Amerika. Ya, Inggris, Prancis semua nggak dukung keputusan itu. Tapi kan Donald Trump ini dia didukung oleh Kristen fundamentalis yang di Amerika disebut right wing Christian, ya Kristen sayap kanan atau Kristen Zionis Christian, gitu lah. Ya, makanya antum lihat misalnya di pemilu Amerika sekarang ini, apa pilih Donald Trump atau Joe Biden, gitu ya. Saya lihat suaranya Ustadz Samsi Ali misalnya, gitu. Dia mendukung Biden, gitu. Saya nggak tahu pertimbangannya, tapi mungkin yang mendukung Biden ini karena dia dari Partai Demokrat, ya kadar dukungan pada Zionisnya agak kurang, seperti Obama. Semua dukung Zionis. Presiden Amerika itu semua pro Israel. Itu Israel itu special ally, ya teman khusus bagi Amerika. Tapi kadarnya saja. Kalau siapa Donald Trump, ya itu sangat kuat karena dia didukung oleh partai pendukung Kristen sayap kanan. Ya, tapi Donald Trump nggak seperti George Walker Bush dulu. George Walker Bush itu ketika ditanya ya dia, kenapa Anda nyerang Irak waktu tahun 2003? Dia bilang karena ini perintah Tuhan. Jadi simpel dia bilangin. Nah itu nggak ada jawaban seperti itu sebelumnya di Amerika. Dan ada satu buku ya, itu kalau nggak salah saya kutip juga di buku saya Wajah Peran Barat. Satu buku di Amerika menggambarkan zaman George Walker Bush itu setiap hari di Gedung Putih itu dibacakan ayat-ayat Bible. Nah, itu ritual mereka. Padahal kan Amerika ini negara sekuler, ya. Tapi dia Huntington di situ menegaskan ya bahwa Amerika ini jati dirinya itu Kristen. Nah, kita lihat nanti di dalam buku The Clash of Civilization juga sama. Nah, rahimakumullah. Jadi kembali ke tadi jadi yang kedua ya, saya analisis saja bisa benar mengapa dibangkitkan sentimen anti-Islam terhadap Palestina. Ya, ke arah sejak Israel didirikan ya 14 Mei tahun 48.
Israel itu berhasil ya memanipulasi opini dunia, ya mencitrakan dirinya sebagai David dan mencitrakan bangsa-bangsa Arab gitu ya sebagai Goliath gitu. Jadi kan bahasanya dulu gini kan, kenapa orang Yahudi itu dapat dukungan pendidikan negara gitu ya di Eropa, maaf di Palestina, karena mereka bangsa tertindas. Nah itu pentingnya Holocaust ya. Jadi apa namanya kisah Holocaust itu kenapa dibesar-besarkan? Kalau hadirin ingat tahun 95 kalau tidak salah kan Indonesia menolak masuknya film Schindler List yang disutradari oleh Steven Spielberg ya. Karena film itu memang propaganda apa Zionis. Kalau orang nonton film itu ya dia akan bersimpati itu. Potensial sekali meraih simpati dari masyarakat internasional. Nah sekarang nggak bisa lagi. Kalau kita perhatikan opini global sekarang ini, ya Israel itu nggak bisa mencitrakan dirinya sebagai bangsa yang lemah, yang kecil, gitu nggak bisa lagi. Ya masyarakat internasional sekarang udah tahu bahwa Israel itu nggak benar, gitu loh. Maka dukungan pada Palestina semakin menguat. Negara-negara Amerika Latin banyak sekarang mendukung. Sampai Ronaldo aja pro Palestina. Dia jual sepatunya yang berapa miliar itu untuk mendukung Palestina. Nah ini ya sehingga meningkatnya Islamofobia ya di Eropa ini ya itu memecah paling tidak itu masyarakat Eropa digiring untuk anti-Islam. Nah ini tentu saudara-saudara kita di Eropa ya lebih paham lah kondisi seperti ini ya. Kemudian yang ketiga ya memang elemen-elemen anti-Islam gitu ya itu kalangan-kalangan fundamentalis lah ya radikal Kristen itu kan tetap ada. Jadi kalau Erin baca survei dari Pew Research Center tahun yang saya temukan masih tahun 2017, masyarakat Eropa ini kan memang semakin ateis, ya. Rata-rata yang mengatakan agama penting itu tinggal 20-an%. Ya, Inggris, Perancis, Jerman, dengan Jepang. Ya, ya. Di Israel saja yang mengatakan agama penting tinggal 36%. Di Amerika tinggal 53%. Nah, satu survei di Inggris ya menyatakan setengah ya, separuh lebih masyarakat Inggris itu sudah mengatakan ya has no religion. Ya, mereka tidak punya agama. Nah, di sini memang mengkhawatirkan. Jadi ada yang memang di Eropa ini ya khawatir dengan perkembangan Islam. Ya. Jadi ada makanya saya sampai sekarang ini hanya tertarik nonton bola itu. Kalau Liverpool aja. Ya, kalau Liverpool main tuh saya masih tertarik dengan harapan saya nonton Muhammad Salah dengan Sadio Mane sujud itu aja saya. Ya, saya selain itu saya nggak begitu tertarik nonton bola itu. Kecuali final Liga Champions memang itu bagus gitu aja. Tapi yang lain-lain saya nggak begitu tertarik. Ya, nonton MU apa itu nggak tertarik. Ya, karena pengaruh Muhammad Salah ini ya dalam mereduksi angka Islamofobia cukup signifikan. Ada satu survei di Inggris sampai begitu mereka buat survei. Ya, jadi Muhammad Salah itu ya mempengaruhi, bisa menurunkan gitu angka apa namanya kebencian terhadap Islam itu. Ya. Nah, antum bayangkan sekarang ini dengan kasus Samuel Paty yang kemudian digambarkan lagi Islam itu kejam segala macam kan, akhirnya orang ini kan perang opini di situ. Oh enggak lo Islam itu enggak begitu kan gitu. Islam itu sadis gitu. Nah di sini bagi kita juga dilema. Ya bagi kita pada satu sisi ya tentu kita marah, ya, sangat marah dan tentu ada saudara-saudara kita yang mungkin nggak tahan gitu ya. Ya tidak harus sumbunya pendek kalau soal begini ya, sumbu panjang atau pendek ini kalau sudah lihat Nabi kita dilecehkan begitu nggak tahan. Ya akhirnya apa itu marah kan di apa itu dibunuh dan cara bunuhnya itu kan luar biasa. Siapa anak remaja 18 tahun itu ya. Itu dahsyat betul. Nah, jadi hadirin rahimakumullah ya, ini
eh, balik ke tadi ya. Jadi kenapa film fitnah? Ya, film itu kan menggambarkan gitu, kelompok sayap kanan gitu ya, terhadap perkembangan itu awal 2000 nggak salah. Sudah 10 tahun lebih yang lalu kan. Di ujung film itu ingat nggak? Di akhir film fitnah itu ya, itu ada grafik ya tentang pertumbuhan Muslim di Eropa. Masyarakat orang Islam di Eropa itu sekarang jumlahnya sudah 55 juta orang. Sekarang lebih lagi gitu ya. Sudah 55 juta orang. Nah, diakhiri film itu dengan kata-kata begini, ini yang perlu kita kaitan dengan kasus kita sekarang ini. Ya, ditulis di situ begini. Stop Islamization, ya, defend our freedom. Ya, jadi stop Islamization, defend our freedom. Nah, gitu. Jadi stop Islamisasi, pertahankan freedom kita, kebebasan kita. Nah, di sini kita mulai memahami kan, mengapa Macron ini gitu ya, bacanya Macron atau Macron lah. Ini kalau orang Depok ya bacanya Macron lah, atau Macron. Ya. Dulu saya punya mahasiswi dari kuliah di Perancis, kuliah di Paris, ya, Emmanuel Macron, Renaissance, gitu kan, Renaissance itu kan. Saya tanya ke dia bacanya gimana sih itu Renaissance, Renaissance susah juga ya orang Perancis. Ya Macron inilah ya kira-kira begitu. Dia kan nggak mau mengecam ya penghinaan pada Nabi Muhammad SAW dengan kartun itu, dengan alasan itulah yang ditulis juga oleh duta besar Prancis di artikelnya di Republika, ya, bahwa Prancis itu mempertahankan negara sekuler, laïque, tulisannya laïcité, bacanya nggak tahu laïcité atau apa itu. Itu prinsip negara sekuler, ya. Jadi Prancis ingin mempertahankan itu, ya, karena kan sejak 1789 revolusi Prancis mereka sudah mengusung itu, ya, liberty, equality, fraternity itu. Nah, itu yang mereka usung ya, di apa namanya sebagai jargonnya ya. Nah, itu demi freedom gitu ya. Nah, patung yang bangun mereka besar demi ya kebebasan kata mereka, demi freedom itu gitu ya. Sampai mereka membiarkan ya agama. Jadi mereka ini gini ya. Kalau yang nggak agama mereka jaga. Misalnya begini, Nazi Jerman ya nggak boleh mempromosikan Nazisme itu. Nazisme itu barang terlarang, artinya kebebasan pun ada batasnya. Ya, beberapa penulis Inggris ya itu nggak boleh mengkritik apa itu apa Holocaust ya, ya Holocaust itu nggak boleh. Nah sekarang masalahnya kenapa mereka untuk agama tapi dibolehkan seperti nggak ada batas. Maksud saya begini, freedom itu pasti ada limit gitu ya. Itu namanya kalau istilah Profesor Muhammad Nur itu saya pakai istilah beliau, ini namanya the limit of tolerance. Ya, toleransi itu ada batas. Siapapun juga pasti ada batas. Nah, batasnya itu di mana? Freedom itu di mana batasnya? Mereka juga mengakui. Saya baca Macron pun marah ketika istrinya kan digambar seperti apa itu binatang itu kan. Marah dia. Jadi kalau istrinya dihina, marah dia. Ya, dia marah juga pada presiden Brazil kan itu soal keluarganya. Ya, saya pernah kritik seorang liberal gitu karena membela Salman Rushdie dengan alasan itu cuma fiksi, ya. Itu fiksi, kenapa dipersoalkan? Itu kan novel fiksi. Ya, maka kemudian saya tulis artikel, saya menulis fiksi, saya bilang
Itu kan Salman Rushdie katanya dia mimpi, ada seorang yang ini mimpi. Ya, begitu setelah menghina Nabi, menghina sahabat, nulis gini, dia bilang, itu kan mimpi. Oh, saya juga bisa nulis begitu. Ya, saya tulis saja, saya gambarkan begini-begini segala macam. Di ujung tulisan itu saya bilang, ya ternyata itu cuma mimpi. Jadi ternyata saya dengar dari redaktur artikel saya itu marah dia gitu. Ya nggak marah ke saya, dia marah ke media yang muat itu. Ya kan Anda melarang orang dihina. Dan saya juga bilang mimpi. Saya mimpi kok itu nggak benar. Ya, saya bilang ini kudisen lah segala macam, jadi budak. Ya, nah di ujung tulisan saya tulis, ternyata saya cuma mimpi. Jadi itu nggak benar semua, itu mimpi. Nah itu saya mau ngetes saja benar nggak, gitu, ya kan? Kok dibilang orang Islam ini suka emosian katanya gitu loh. Begitu nabinya dikartunkan, lah memang beda kan. Nah inilah kita perlu paham juga mereka ya. Antum ingat nggak semua waktu tahun 88? Tahun 88 itu ada peristiwa besar di dunia, yaitu banyak orang Kristen protes terhadap satu film. Film itu judulnya The Last Temptation of Christ. Ya, The Last Temptation of Christ. Jadi godaan-godaan terakhir Yesus lah gitu ya. Dan digambarkan dalam film ini gitu ya. Yesus itu memang sangat gak senonoh. Ya, ada adegan-adegan porno, Yesus itu stres, depresi gitu lah. Digambarkan seperti itu. Nah, orang Kristen marah dan Indonesia pun waktu itu saya dengar menolak film ini masuk ke Indonesia. Ini sutradaranya terkenal, bintang film apa namanya? Sutradara film ini sangat terkenal. Ya, saya lupa namanya. Jadi film ini dianggap film bagus secara apa namanya? Sinematografi. Ya, jadi mereka kan bagi mereka Pak, itu adalah freedom of expression gitu. Ya, itu kebebasan berekspresi. Jadi jangan di ini dong. Sekarang aja coba lihat di apa? Di YouTube ya. Di YouTube buka YouTube ya, di apa? Di YouTube ini ada Jesus I will survive. Nah ini ya gambarnya Jesus I will survive. Ini Yesus nyanyi ya, lepas baju tinggal pakai celana dalam gitu ya. Terus jalan-jalan di pinggir kota nanti ujungnya ketabrak bis. Jadi ya, nyanyi I will survive. Atau bayangkan di barat ya, jangankan nabi Pak gitu loh. Tuhan aja dihina gitu loh. Jadi Tuhan aja dijadikan mainan gitu loh. Dan mereka nggak dituntut gitu yang begini. Mungkin ya pikiran orang-orang yang bikin kartun ini mungkin ya, saya nggak tahu. Ya di tempat kami Tuhan aja dijadikan mainan kok kan gitu ya kan. Tuhan dipermainkan, difilmkan segala macam gitu. Kok orang Islam ini emosian? Nah, gitu loh, jangan-jangan mereka pikirnya wah, orang Islam ini dikit-dikit marah katanya. Dikit-dikit marah gitu. Loh, maaf kita bukan seperti Anda gitu. Makanya kan saya tulis artikel maaf Pak Macron ya. Agama kami beda dengan agama Anda gitu loh. Nah, inilah yang harusnya orang barat ini paham. Ya kan? Ini yang marah dunia Islam. Ya, Syekh Al-Azhar semua ini kalau sudah soal Nabi Muhammad sekarang, ini umat Islam bersatu. Kan ada satu artikel yang saya tulis begitu kan, kebodohan Macron menyatukan umat Islam gitu. Karena menyatukan umat Islam ini susah, Pak. Jadi itu saya ingat kata-kata Profesor Muhammad Nur berkomentar terhadap 212 itu. Beliau membuat kata-kata begini, ya. Umat bersatu ya untuk melawan sesuatu itu susah. Waktu 212 itu kan bersatu melawan sesuatu, itu susah itu. Ya bukan mudah itu. Tetapi bersatu ya melakukan sesuatu itu lebih susah lagi. Nah, di situ kan. Nah, ini begitu persoalannya. Ya, ketika saya ketemu dengan kawan-kawan PA 212 datang ke Dewan Dakwah, kami bicara panjang, ya salah satunya saya sampaikan begitu. Antum sebagai pengurus PA 212 harus ingat
bahwa dulu bersatu melawan sesuatu. Sekarang ketika kita mau bersatu melakukan sesuatu, susah. Lebih susah gitu kan. Susah tuh bikin minimarket 212, susah ya kan. Untuk bikin teman-teman ada yang ngeluh 212, sudah semua punya saham di situ, nggak beli. Juta. Nah ini kita harus introspeksi nih umat Islam. Ya kita ya mumpung sekarang bersatu melawan sesuatu, nah itu momentum yang penting. Ya. Tapi harus dijaga, jangan hanya bersatu melawan sesuatu. Kita harus belajar untuk bersatu melakukan sesuatu. Jadi kembali ke tadi ya. Jadi bagi orang Barat itu sama juga di sini. Jadi, ini kan teori ini dipakai juga oleh Paus September 1095 untuk menyatukan Eropa. Ya, waktu itu Eropa itu nggak pernah bersatu gitu. Nah, bersatu ketika menghadapi Islam. Itulah perang salib. Itu dimulai 25 November 1095. Nah, pidato Paus Urbanus kedua, ya itulah yang kemudian menyatukan Eropa, menyerbu Yerusalem. Gitu. Nanti 4 tahun kemudian kota Yerusalem jatuh ke tangan pasukan salib dan dikuasai selama 88 tahun sampai 1187. Nah, itu. Jadi ini memang sudah masalah lama, ya. Nah sama nanti kalau kita lihat kan, kenapa ya dugaan saya George Walker Bush gitu ya, ketika menggelorakan perang melawan terorisme, dia menggunakan istilah crusade against terrorism. Nah, dugaan saya kata crusade ini dalam memori kolektif orang Barat itu kata yang menyatukan mereka. Jadi ketika disebut anti-Islam itu paling mudah untuk menyatukan gitu. Nah ini mau dicoba dibangkitkan terus gitu loh, untuk menjaga memori itu. Bahwa musuh kita itu Islam kan sama dengan Huntington, it is human to hate. Dan kalau hari sekarang baca di buku Huntington 2004 yang tadi Huawi, Huntington menegaskan musuh kami sekarang sudah selesai, ya sudah ketemu, yaitu Islam militan, Islam radikal. Itu sudah ketemu. Saya berkali-kali ya diundang ke Kementerian Agama ya ketika diskusi tentang Islam moderat dan sebagainya. Saya selalu ingatkan para pejabat kita, mohon gitu ya, jangan sampai gitu ya deradikalisasi ini kemudian ditunggangi oleh Menteri Agama. Diskusi akhir masa jabatannya Pak Lukman Hakim, caranya 3 orang, ya. Profesor Kamarudin Hidayat, saya, kemudian dengan seorang pendeta. Karena di situ saya lihat buku moderasi beragamanya Kementerian Agama, ya, itu juga meletakkan bukan hanya ekstremisme, tapi juga liberalisme. Itu dimasukkan kategori yang tidak moderat ya, di buku itu. Makanya saya dalam satu artikel menagih gitu. Ini kok buku Kementerian Agama gitu ya tentang moderasi beragama ini sekarang nggak dipakai. Gitu loh. Jadi kalau disebut yang dianggap ekstrim kanan, nah yang kiri itu kan liberal. Di buku itu disebut ya kelompok liberal ini ekstrem kiri, gitu loh. Yang apa namanya itu nggak sesuai dengan beragama secara moderat. Nah, harus adil gitu loh kalau memahami sesuatu, ya. Ya kembali ke umatan wasato, konsep dalam Al-Qur'an itu. Nah, tadi Nafimakumullah, jadi kembali ke tadi Pak ya. Jadi ada prinsip yang sangat berbeda gitu ya. Nah, itu yang dikatakan sebagai clash of worldview. Jadi clash of civilization di peringkat pemikiran yang terjadi sebetulnya clash of worldview. Jadi bagi Barat gitu ya, agama bagi mereka itu nggak penting gitu. Ya, itulah yang dikatakan Leopold Weiss, ya, yang nama Islamnya Muhammad Asad, kan, dia tokoh Yahudi yang kemudian masuk Islam, menulis buku Islam at the Crossroads, ya, Islam di simpang jalan. Nah, dia menegaskan bahwa hakikat peradaban Barat modern, gitu ya, itu adalah irreligious in its very essence. Hakikat peradaban Barat modern ini adalah anti agama, ya.
Jadi, dan kalau ini sekalian lihat ya, Paus Benediktus ke-16 yang mundur kemudian diganti oleh Paus Fransiskus yang sekarang, ya kan? Paus Benediktus ini sangat anti modernitas. Ya, dia satu buku dia berjudul The Role of Benedict, ya. Pope Benedict XVI and his battle with the modern world. Nih, maaf kalau suaranya saya pakai koneksi tethering, takut pakai koneksi WiFi. Tapi masih dengar kan? Masih dengar ya sekali ya. Saya pelan-pelan aja supaya. Jadi judul bukunya tadi ini ya, Pope Benedict XVI and his battle with the modern world. Jadi Paus Benediktus ke-16 dan peperangannya melawan dunia modern. Nah, di dalam buku itu ada satu subbab, ya, judulnya begini, Battling Dictatorship of Relativism. Ya, memerangi paham relativisme. Ya, karena peradaban Barat modern itu mengusung relativisme. Apa relativisme itu? Relativisme adalah paham yang menyatakan bahwa ya knowledge, truth, and morality are relative and not absolute. Jadi ilmu pengetahuan, moralitas, ya, dan kebenaran, truth, itu relatif. Nah, jadi itu yang Paus Benediktus XVI dia bilang kita harus perangi itu, gitu ya. Battling dictatorship of relativism. Ya, nanti kalau lihat sekarang metode-metode ya studi Islam gitu ya dengan hermeneutika itu arahnya ke situ, Pak, ke relativisme. Ya orang baru heboh ketika di Jogja muncul disertasi ya yang menghalalkan perzinahan, hubungan seksual di luar perkawinan, baru heboh. Kami di INSIS itu dengan Pak Dr. Hamid Zarkasi dan Ustadz Atin Armas sudah berdebat dengan pembimbing disertasi itu, ya. Seingat kami tahun 2005 atau 2006 di Jogja. Waktu itu kami buat workshop di Hotel Santika tentang hermeneutika, ya. Persis di seberang kampus UIN Jogja itu. Dan waktu itu kita sudah ingatkan bahaya penggunaan hermeneutika untuk penafsiran Al-Qur'an karena akan melahirkan ketidakpastian. Gitu. Masalahnya di situ, dan ini yang di ISTEK di kampus kami gitu ya, Profesor Alatas sudah mengingatkan bahaya penggunaan hermeneutika untuk menafsirkan Al-Qur'an. Tapi ya kami sudah keliling majalah Islamia, jurnal Islamia terbitan INSIS yang edisi pertama tahun 2004 itu judulnya yang kami angkat adalah tafsir versus hermeneutika. Ya, karena kami sudah melihat ini akan menjadi problem besar ke depan ketika tafsir Al-Qur'an itu ya digusur atau dibuat alternatif lain, ya metode tafsir selain ilmu tadi. Kembali ke tadi ya, ke ini yang terjadi apa? Adalah clash of worldview, benturan pandangan hidup. Ya. Jadi sama-sama bukan harus ada Islam Barat dunia sebenarnya, tidak. Di Barat pun antara orang Muslim yang punya worldview Islam, ya dengan orang mungkin sesama Muslim juga yang worldview-nya sekuler liberal, ya akan berbeda karena mereka menganggap ya agama itu tidak penting. Gitu. Agama itu bukan hal yang prinsip, kan bagi mereka agama ini seperti baju. Ya, maka misalnya kan itu tercermin dalam DUHAM, ya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, gitu lah, ya kan? Pasal 18 atau 16, ya pasal 18 kan saya silakan. Jadi pasal 18 tentang kebebasan beragama. Kan Buya Hamka sudah mengkritik keras Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini dua pasal itu, pasal 16 dan pasal 18. Pasal 16 itu hak ya, kebebasan untuk kawin tanpa memandang suku, bangsa, dan agama. Hak asasi manusia itu. Jadi, nah bagi orang Barat kan itu kawin itu nggak boleh dibatasi dong oleh apa namanya soal suku, bangsa, ras, agama. Gitu. Begitu juga soal agama. Ya, ada kebebasan beragama bagi mereka. Beragama itu bukan prinsip,
boleh ditukar-tukar kapan saja. Makanya hak bebas beragama itu mencakup hak untuk mengganti agama. Jadi itu kan, jadi termasuk hak asasi ya, hak yang paling dasar bagi manusia itu hak untuk berganti agama, hak murtad lah gitu ya, itu dijamin. Nah di sini problemnya bagi kita orang Muslim, maka dunia Islam menolak dua pasal ini. Oki kan tahun 95 ya melahirkan namanya Deklarasi Kairo, gitu lah, Deklarasi Hak Asasi Manusia ya dicetuskan di Kairo. Nah, dalam Islam menikah itu tetap dibatasi oleh agama, gitu loh. Dalam Islam tidak ada hak murtad, gitu. Nah itu, jadi itu yang beda kan. Bagi orang Muslim begini, kalau Anda sudah masuk Islam, Anda nggak berhak untuk kafir lagi, gitu loh. Ya, jadi tidak ada hak untuk kafir, itu nggak ada. Hak untuk durhaka pada Allah itu nggak ada. Hak untuk maksiat itu nggak ada. Jadi worldview-nya berbeda. Ya, jadi agama itu bagi kita adalah masalah hidup dan mati. Ya, bagi mereka agama dilihat seperti baju kan. Kalau Anda suka ya pakai, nggak suka lepaskan. Gitu. Memandang agama itu beda. Nah di sinilah ya perlunya dialog. Gitu ya. Perlunya, maksud saya harus ada dialog. Ya, difahamkanlah orang-orang Barat ini. Tolonglah Anda pahami dong. Bagi kami masalah Nabi Muhammad ini masalah sensitif. Jadi kalau bagi Anda, ya, Anda membuat film yang melecehkan Tuhan, ya, mungkin antum masih sangat ingat ya kasus The Da Vinci Code, ya, novelnya Dan Brown, kan, terbit tahun 2004 novel itu. Oh, itu kan luar biasa novel Dan Brown. Jadi sebetulnya tahun 90-an ingat saya. Itu pernah terjadi polemik antara Cak Nur dengan Frans Magnus Suseno. Saya belum pegang dokumennya. Ya, tapi saya dengar dari orang-orang dekatnya Nurholis Majid, waktu itu Cak Nur itu dalam satu kajian ya mengangkat novel Holy Blood, Holy Grail. Ya, novel ini mengkisahkan bahwa Yesus itu sebenarnya pernah kawin dengan Maria Magdalena. Maria Magdalena ini adalah perempuan yang dalam Bible diceritakan dialah yang pertama kali menemukan kubur Yesus itu kosong pada hari ketiga, tinggal kain kafannya. Gitu. Nah di Holy Blood, Holy Grail, ya, termasuk di novelnya Dan Brown ini diceritakan memang Yesus itu sudah kawin dengan Maria Magdalena, punya anak, punya keturunan. Ya, keturunan Yesus ini kemudian dikejar-kejar ya oleh Vatikan dari dulu karena Yesus mewariskan gerejanya bukan pada Santo Petrus, Saint Peter, tapi kepada Maria Magdalena. Gitu. Ya, jadi itu baca deh novel itu menarik, novel apa The Da Vinci Code itu lebih menarik daripada filmnya. Ya, itu sampai saya tulis satu artikel waktu itu ya, kalau nggak salah di majalah Gatra tentang The Da Vinci Code. Kemudian artikel saya dijawab oleh Frans Magnus Suseno. Ya. Dan saya datang ke Frans Magnus Suseno di Tuyarkara. Dan beliau kasih saya satu buku, judulnya Menjadi Saksi Kristus di Tengah Masyarakat Majemuk. Jadi sebetulnya saya pun dengan saya ambil juga dua mata kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Satu kelas itu teman saya pendeta semua, hanya saya yang Muslim. Ya, jadi kita sebenarnya gitu ya, kalau dengan sesama saudara sebangsa kita lah, kalangan non Muslim gitu ya. Memang kita mengakui ada hal yang sangat berbeda, ya. Dan perbedaan itu harus diakui. Nah, disitulah ya kita menolak pluralisme, karena pluralisme ya mau membangun toleransi dengan mensatukan semua teologi itu nggak mungkin. Ya, orang Kristen pun marah itu di kalangan Protestan, makanya lahir buku teologi ya, pluralisme, ya, tantangan dan ancaman racun pluralisme dalam teologi Kristen masa kini. Ya, penerbitnya Gandum Mas. Kita menolak pluralisme. Di Katolik juga di buku Frans Magnus tadi yang Menjadi Saksi Kristus di Tengah Masyarakat Majemuk itu menolak. Ya, kalau dia sekali baca Vatikan itu menolak pluralisme, terutama di masa
kardinal di masa jadi kepala bagian segregasi imannya di Vatikan itu Kardinal Ratzinger. Ratzinger itu yang nanti jadi Paus Benediktus ke-16 ini. Nah, dia itu kalau di Indonesia ada satu buku nulis tentang dia, ditulis Palang Pintu Iman Katolik. Itu beda banget ya dengan Paus yang sekarang, Fransiskus. Ya, sekarang heboh kan dunia, termasuk di dalam Katolik muncul kontroversi karena Paus Fransiskus mendukung ya legalisasi sipil ya perkawinan sesama jenis. Bukan legalisasi agama, tapi dia mendukung gitu. Ya, kawin homo, kawin lesbi itu disahkan. Itu luar biasa. Ya. Beberapa tahun lalu kan Irlandia, negara Katolik mayoritas itu mengesahkan kawin sejenis. Karena hasil referendumnya pendukung homo menang. Gitu. Vatikan marah itu, mengecam. Ya. Tapi kemudian Amerika pun mendukung kawin sejenis. Ya. Dan yang sekarang calon presiden Amerika Joe Biden ini kan dulunya wakilnya Obama nih, ya di satu koran Haaretz, koran Yahudi, dia mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh Yahudi karena punya peranan dalam melegalisasikan homo di Amerika. Nah, dengan apa orang Yahudi itu berhasil mengubah persepsi bangsa Amerika dengan medsos dan dengan film. Nah itu. Nah, jadi sekarang Barat ini, masa depan Islam dan Barat ini solusinya sekarang itu membangun dialog. Dan mungkin oleh para ulama-ulama kita dulu itu tepat untuk terus melanjutkan Islamisasi di Eropa dan Amerika. Ya, karena sudah tidak punya pilihan sekalian. Jadi prinsip kebebasan ini itu susah dipahami. Karena jelas mereka tidak konsisten. Gitu. Ya. Kenapa orang dibebaskan menghina agama? Gitu. Sementara orang nggak boleh menghina Yahudi misalnya. Dr. Samsudin Arif itu, ya, teman kami di INSIS itu, waktu kuliah di Jerman, postdoktoralnya gitu, atau dokter keduanya lah di Jerman, dia beasiswa oleh di AAD Jerman. Beliau waktu itu menghadiri satu seminar tentang, karena beliau pakar tentang Ibnu Sina, ada seminar di Tel Aviv, ya, beliau diundang ke Israel. Nah, dalam perjalanan itulah beliau ceritakan tentang Israel, Yahudi, gitu. Nah, yang tulisan beliau yang mengkritik Israel itu ternyata dipersoalkan. Dr. Sam ini dipanggil oleh konjen kita, gitu, karena orang Yahudi di sana protes. Jadi di Jerman pun kata Dr. Sam nggak bebas mengkritik Yahudi, gitu. Ya. Jadi itu mengkritik saja nggak, dia diancam akan dipulangkan ke Indonesia. Ya, jadi kebebasan itu tidak mutlak juga di sana. Tapi masalahnya kan tadi, kenapa Anda gitu ya tidak boleh ya apalagi Perancis ya. Perancis itu punya trauma soal Yahudi ini. Perancis itu kan Herzl itu menyusun buku Der Judenstaat, ya. Buku itu terbit 1896, ya. Jadi 1 tahun sebelum Kongres Zionis pertama, 1897. Der Judenstaat, ya, the Jewish State, negara Yahudi. Ide Herzl ini kan muncul setelah kasus Dreyfus Affairs di Paris, ya, di Perancis waktu itu. Seorang pilot Yahudi yang diadili dengan tuduhan mata-mata dan kemudian memunculkan ya teriakan-teriakan anti Yahudi lah. Makanya Herzl punya pikiran bangsa Yahudi ini hanya bisa diselamatkan kalau punya negara sendiri. Ide itu semula ditentang oleh mayoritas Yahudi. Maka Kongres Zionis pertama di Berlin nggak diterima dan diusirlah si Herzl ke Swiss. Ya, mana dua worldview yang sangat berbeda dalam memandang agama. Ya, satu Islam yang meletakkan agama sebagai hal yang terpenting dalam hidup. Iman itu hal yang paling penting dalam hidup. Ya. Saya kalau ada orang masuk Islam, ya mau masuk Islam itu saya tanya, sudah mantap belum? Ya, jangan dipaksa ya masuk Islam karena kesadaran. Ya, karena kalau Anda sudah masuk Islam,
Anda tidak boleh keluar lagi. Gitu. Jadi nggak boleh misalnya orang masuk Islam itu coba-coba, nggak boleh. Saya coba dulu ya masuk Islam, ntar kalau enak, kalau cocok, saya terus. Gitu kan. Ntar kalau saya coba 2 bulan dulu, kalau nggak cocok saya keluar. Oh nggak bisa. Islam nggak boleh begitu gitu. Itu bukan coba-coba agama ini. Jadi kalau Anda sudah apa namanya, Anda sudah mantap masuk Islam, jangan keluar lagi, itu masalahnya. Karena kalau Anda keluar, Anda masuk neraka itu. Gitu. Jadi kebebasan itu bukan sebebasnya kayak tadi. Bebas apa punya hak murtad, nggak bisa. Ya. Di Malaysia di sekalian itu kan sampai sekarang nggak bisa. Kalau orang sudah masuk Islam, di Malaysia itu tidak ada hukum yang melegalkan dia bisa keluar dari Islam. Kan dulu ada kasus ya, seorang perempuan keturunan Cina, dia masuk Islam karena dia kawin gitu sama seorang pejabat atau apa gitu ya. Setelah itu dia merasa ditelantarkan, kemudian dia mau keluar lagi dari Islam itu nggak bisa gitu loh. Ya, ada yang bilang Islam ini curang katanya. Boleh masuk, nggak boleh keluar. Jadi seperti perangkap ikan katanya. Jadi agama Islam ini agama yang curang. Orang boleh masuk, nggak boleh keluar. Loh, bukan curang. Memang kita nggak boleh maksa orang masuk Islam. Tapi kalau Anda sudah masuk Islam, ya jangan keluar dong. Gitu. Ya, ini Islam bukan orang ganti KTP aja susah, masa orang ganti agama dipermudah. Ya, ini kan aneh gitu ya. Jadi kalau bagi mereka ganti agama itu dimudahkan. Kapan aja boleh. Ya, dulu ada penyanyi kan, asalnya Kristen, kawin dengan penyanyi muslimah dari Singapura, ya, dia jadi Islam, cerai, Kristen lagi gitu. Wah ini Islam kalau begitu nggak boleh di Islam bukan mainan, ya. Nah, ini sekalian jadi masa depan ya Islam dan Barat ini. Saya melihat ini orang Islam itu sebenarnya sekarang tenang aja. Menurut saya itu tenang aja, nggak usah panik. Kenapa? Karena justru peradaban lain yang panik. Jadi buku Huntington itu bukan satu-satunya buku yang menggambarkan kepanikan Barat. Sampai dia mengatakan hanya Islamlah satu-satunya ya peradaban yang pernah ya meletakkan eksistensi Barat dalam keraguan. Tadi itu ya. Dalam sejarah hanya Islam peradaban yang dan Huntington menyebut and it has done at least twice. Paling tidak 2 kali. Ya, saya mencatat paling enggak itu 4 kali pada momentum besar. Ya, satu adalah Andalusia ya, tahun 711. Sebenarnya sebelum itu. Sebenarnya tahun 636 itu dunia barat sudah heboh. Romawi waktu itu kan. Dan 636 hanya 5 tahun setelah Rasulullah wafat, itu umat Islam sudah mengalahkan Romawi dalam perang Yarmuk ya, yang pasukan Romawi berkali-kali lipat jumlahnya. Ya. Saya membaca perbandingan pasukan Islam dan Romawi di perang Yarmuk ini yang pasukan Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid ya. Ada videonya Ustadz Budi Azhari itu. Saya belum membaca sendiri ya kisah ini, tapi Ustadz Budi Azhari menemukan pernyataan Khalid bin Walid yang menyatakan di mata saya orang-orang Romawi ini seperti lalat. Ya, bayangkan bangsa Romawi terkenal bangsa yang jagoan perang. Pengalaman perangnya ratusan tahun, pasukan mereka sangat lengkap, persenjataannya hebat, ya, terlatih, seragamnya hebat gitu ya. Menghadapi pasukan yang dari kampung ya. Bangsa Arab waktu itu belum dikenal di peta dunia. Ya, bangsa Arab waktu itu dikenalnya sebagai perampok gurun pasir. Makanya kan di dalam dialog itu ada pasukan komandan pasukan Romawi bilang ke Khalid bin Walid kan, ya apa? Kalau kalian ingin emas, ingin harta, kami kasih deh, tapi pulang aja. Nanti tahun depan datang lagi, kami kasih lagi. Ya, Khalid bin Walid jawabannya diplomatis. Kami ini bangsa yang suka minum darah. Dan kami dengar darah orang Romawi ini lezat. Jadi dulu lihat sahabat Nabi ini ya, mereka menghadapi pasukan terbaik di dunia, itu nggak minder. Ya. Mungkin saya kadang-kadang saya contohkan sepak bola aja. Gitu. Itu kayak Persija lawan
Real Madrid lah kira-kira, Bayern Munchen kira-kira gitulah. Yerusalem itu pukulan berat. Ya, bagi 6 Masehi itu 711 umat Islam sudah Andalusia, dan itu berlangsung nggak pendek. Ya, berlangsung hampir 800 tahun. Ya, terakhir jatuhnya benteng Granada 1492. Ya. Kemudian yang dahsyat juga perang salib. Ya. Perang salib ini dahsyat ya, berlangsung hampir 200 tahun dan ujungnya orang Islam menang. Ya. Bagaimana dahsyatnya Salahuddin Al-Ayyubi, strong. Ya, judulnya Holy War. Ya. Holy War and Holy War and its impact to this world. Ya, jadi maksudnya perang suci dan dampaknya. Jadi perang salib dan dampaknya terhadap dunia sekarang ini. Ya. Ada satu buku yang saya ketemu, kisah kecil ya, tapi kisah kecil itu menarik. Saya tulis di artikel saya. Seorang jenderal Prancis ketika masuk ke kota Damaskus, ya, menaklukkan Syria. Sang jenderal ini masuk ke Masjid Umayyad Damaskus. Ya, dan menendang makam Salahuddin gitu. Jadi saking jeng itu masuk sekitar 1918 ya. Gitu. Saladin wake up ya. Antum bayangkan dari 1187 sampai 1918 gitu ya. Masih inget tuh jenderal itu. Saladin gitu ya. Makanya filmnya saya seneng waktu film judulnya Kingdom of Heaven yang disutradarai oleh Ridley Scott. Itu film itu menggambarkan bagaimana penaklukan Yerusalem direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi di situ, ya. Dan di situ jauh banget dari sekarang. Itulah kalau orang mau lihat ya sejarah dunia ini, gitu ya, bandingkanlah ketika orang Islam masuk ke Yerusalem. Gimana sih kok Nabi Muhammad itu dicitrakan tukang kawin, gitu ya. Dan yang kedua kok kawin dengan anak-anak, dengan Aisyah. Gitu. Terus kok Islam itu agama kekerasan, disebarkan dengan pedang, gitu ya. Ya, tadi saya jawab ya bapak-bapak yang nanya ini, Pak, itu sudah ditulis di buku Karen Armstrong ya tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad satu biografi, kan? Biografi seorang nabi, bukunya Karen Armstrong. Di buku itu Karen Armstrong itu mengkritik begini, ini orang Barat ini aneh gitu. Ya, Nabi Muhammad yang istrinya gitu ya, beberapa itu mereka persoalkan. Tapi kenapa mereka tidak mempersoalkan tokoh-tokoh idola mereka? Ya, kan orang Barat ini suka sekali, misalnya tokoh mereka ini David ya. David itu kan banyak orang Barat pakai nama David, kan David Beckham, ya, David Ben Gurion, gitu, David Copperfield, ya, David itu banyak banget. Di Indonesia pun banyak orang pakai nama David. Ya, ada artis yang bagus itu Muslimnya itu David Khalik, pakai nama David. Maksudnya David kalau Daud di dalam Al-Quran ya ceritanya hebat, tapi di dalam Bible, di dalam kitab mereka, David ini istrinya itu 300. Gundiknya 700. Maka karena Masuk itu mengkritik, loh kok Anda mempersoalkan Nabi Muhammad gitu. Tokoh idola Anda itu di Bible ditulis istrinya 300, gundiknya 700. Itu pun masih di Bible diceritakan David nanti masih mengambil dengan paksa istri panglima perangnya sendiri. Batseba, perempuan namanya Batseba ya, dengan seorang perempuan yang zinahan ya dengan Batseba itu. Panglima perangnya dikirim ke medan perang yang pada David. Itu cerita di Bible. Ya, jadi katakan langsung ya Nabi Muhammad itu lihat kisah-kisahnya ya siapa yang dikawini oleh beliau. Ya.
Kemudian tentang Aisyah, tadi saya jawab, kok aneh banget. Kenapa Anda mempersoalkan sesuatu yang bangsa Arab semuanya nggak ada yang mempersoalkan? Aisyahnya nggak mempersoalkan, ayahnya nggak mempersoalkan, bangsa Arab pun nggak mempersoalkan. Bahkan orang yang benci Nabi Muhammad waktu itu nggak ada yang mempersoalkan soal Aisyah. Gitu. Ya, jadi Anda pakai parameter apa? Anak-anak batasnya apa? Ya, jadi ini tapi saya tahu lah ini yang selalu disebarluaskan ya untuk menjatuhkan gitu ya martabat Rasulullah SAW. Ya. Mereka tidak mengerti tentang apa ya. Jadi cara berpikir gitu ya. Orang kan begini. Kalau dia berpikir kan namanya politisi gitu ya. Oh, dia kan politisi. Dia udah biasa berpikir bahwa namanya politikus itu ya tujuannya uang gitu lah. Nah, begitu cara berpikir mereka melihat para sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin, cara berpikir mereka itu mereka terapkan gitu loh. Untuk Utsman bin Affan, dia nepotis, lebih mementingkan keluarganya. Sebenarnya itu cara berpikir Anda, gitu ya kan? Cara berpikir Anda pakai untuk meneropong seorang yang sangat mulia, ya namanya Utsman bin Affan. Bagaimana Utsman bin Affan itu seperti berpikir Anda? Jangankan soal harta, nyawanya pun sudah dipertaruhkan, ya hidupnya sudah dipertaruhkan untuk itu. Nah, itu. Jadi inilah worldview yang penting sekali ya. Jadi sekarang ini yang namanya clash of worldview ya, antara Islam dan Barat ini terjadi di mana-mana. Ini bukan hanya soal yang di Eropa ya. Antara kita di negeri kita pun kalau orang berpikir seperti worldview Barat ini sekuler gitu ya, dia maunya agama dibuang. Ya, dalam politik jangan pakai agama, ekonomi jangan pakai agama, ya. Tapi terus terang saya seneng tuh ya Menteri Luar Negeri kita cepat panggil dubes Eropa ya Presiden Jokowi langsung mengecam ya apapun motifnya lah itu soal lain tapi yang jelas di situ ya Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar ya punya sikap ya, sekarang tinggal kita tunggu nih apa namanya sikap berikutnya ya apa namanya mau kemana nih muaranya. Tapi kalau secara prinsip dari sekalian, yang penting bagi kita adalah tadi saya katakan kita nggak usah panik karena mereka sudah jelas bahwa 8 peradaban yang lain itu nggak punya solusi untuk umat manusia. Barat itu sudah nggak bisa menyelesaikan problem Rohingya nggak bisa, ya problem kemiskinan global nggak bisa. Amerika sebagai pemimpin dunia sekarang ini bingung ya ngadepi di dalam negerinya sendiri. Ya kasus Donald Trump itu ya kemudian Eropa juga begitu ya nah sekarang komunis ya Cina itu kan ekonominya bukan komunis sudah kapitalis dan Cina pun juga tidak punya solusi ya dia menguasai yang lain. Nah sekarang di sini harus dituntut ya umat Islam menurut saya gitu ya ini sekarang berada pada posisi yang ya dalam keadaan kita lemah saja sekarang gitu ya itu cukup mampu kan. Saya baca berita di beberapa media tentang bahwa Perancis minta ya negara-negara Arab menghentikan boikot itu menurut saya itu sinyal. Jadi orang Muslim ini negara itu bagaimanapun juga ternyata ya sedikit banyak masih ada lah kekuatannya gitu ya. Dan lihat kan dunia Islam ini kompak sekarang dalam soal ini, ya dalam soal sikap ya terhadap penghinaan ya apa Rasulullah SAW. Jadi menurut saya ini harus kita jadikan momentum ya peristiwa ini untuk semakin meneguhkan pemahaman kita tentang Islam ya dan semakin mempererat ya ukhuwah kita ya kekuatan kita ya jangan mudah kita dipecah belah karena kita ini bagaimanapun kita ini satu-satunya umat beragama yang masih satu kiblat kita satu Al-Qur'an kita satu sholat kita satu ya apa namanya puasa kita satu hari raya kita satu semua kita ini dalam kondisi kita sekarang saja, ya umat Islam ini masih sangat diperhitungkan. Bahkan saya baca buku belum lama saya beli buku ya tentang sikap orang Kristen terhadap syariat Islam, termasuk mengapa mereka akhirnya menerbitkan atau apa Perda Injil di Manokwari itu. Itu ternyata saya baca gitu, karena mereka ketakutan terhadap Islamisasi di Papua. Ya, jadi di umat Muslim di Papua itu sekarang sudah ya bisa dikatakan di atas 50%.
Nah, tadi itu di Eropa begitu juga. Ketakutan. Ini kalau hadirin sekalian lihat perkembangan gereja-gereja di sana gitu ya, dengan umat Islam yang terus gitu ya. Ada satu video yang saya lihat ini, kiriman aja saya nggak sengaja terima. Itu yang di Perancis itu kan ada saudara kita yang sholat di depan masjid yang ditutup ya, dan mereka diganggu itu, di demo sholat itu terus ya. Ya ini kan luar biasa. Ya saya di buku saya judulnya catatan perjalanan di Inggris tahun 2010. Nah di situ saya menyaksikan betul ya, bahwa memang bangsa Barat ini gitu ya, itu sedang sangat khawatir. Jangan nggak usah yang lain-lain, soal jumlah penduduk saja. Mereka sudah banyak yang minus. Jerman sudah minus, ya, Italia minus pertumbuhannya. Jadi lama-lama bangsa mereka punah. Ya. Nah sekarang oleh karena itu saya bercanda tapi serius, maksud saya pemikiran saya serius gitu ya. Tapi kadang-kadang dianggap bercanda. Padahal saya nggak bercanda. Tahun 2017 saya nulis artikel judulnya di majalah Hidayatullah, Presiden 10 Anak. Ya, jadi kalau saya jadi presiden, program saya One Family 10 Children. Ya, satu keluarga 10 anak. Nah, kita harus kejar Amerika. Kan kita sekarang ini nomor 4. Satu Cina kan 1,4 miliar, 2 India 1,3. Ya. Nah, 3 Amerika. Amerika ini nggak jauh-jauh banget dengan kita. Sekitar 310 juta saja. Nah, kita 270 kan, udah deket nih. Ya, jadi kita ada program ya kan, memperbanyak anak ya. Nah, supaya cepat pertumbuhan. Tapi bukan hanya banyak, karena perintah Allah dan Rasulnya bukan hanya banyak, tapi juga qu anfusakum wa ahlikum naro, banyak dan berkualitas. Ya, jadi jangan takut banyak, tapi jangan asal banyak. Ya. Jadi kita jangan ikut Pak Profesor Bambang Sumanti Bojonegoro kan mengkritik program KB, Pak. 2 anak cukup itu dikritik sama beliau. Nah kalau 2 anak cukup, lama-lama Indonesia punah dong. Gitu kan. Nah 2 anak kan 2 anak suami istri. Berarti nggak nambah dong penduduk kita, 2 anak cukup. Itu nggak logis. Ya, jadi harusnya 2 anak lebih baik. Gitu. Jadi komanya setelah itu 2 anak lebih baik. Ya, tapi sekali lagi ya itu bukan hanya banyak, ya, itu harus berkualitas dan negara bertanggung jawab untuk itu. Ya, jadi kesimpulannya sekalian ya, kasus ya seperti di Perancis ini, gitu ya, itu kalau kita lihat dalam sejarah selalu terus bermunculan dan masalahnya karena ada perbedaan yang sangat mendasar, ada clash of worldview, ya, ada benturan pandangan hidup yang sangat mendasar. Ya, Prof. Naqib Alatas di buku Islam and Secularism makanya menulis antara Islam dan Barat, ya, itu terjadi yang namanya permanent confrontation, konfrontasi yang abadi, dalam arti worldview, ya, cara memandang manusia, cara memandang hidup, cara memandang Tuhan itu berbeda banget secara diametral. Nah, di sini kita perlu berhati-hati karena kalau worldview ini sudah berubah, ya, maka orang Muslim justru sekarang kita ini sebetulnya yang paling serius ya bukan hanya soal ekonomi, yang paling serius adalah infiltrasi dari secular worldview. Ya, tiba-tiba nanti paham kebebasan, merajalela gitu ya, mengikuti cara pandang Barat terhadap agama, terhadap manusia, ya, terhadap kehidupan, ya, terhadap wanita ini sangat banyak. Ya, jadi itu yang terjadi. Ya, jadi ini mengingatkan kita, mudah-mudahan kita semakin sadar bahwa kita sekarang ini kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, demikian. Ini masih ada waktu sekitar 15 menit. Barangkali kalau ada yang bisa kita diskusikan secara singkat, silahkan. Mungkin teman-teman yang ada di Zoom ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih atas pemaparannya. Kita masuk ke sesi diskusi. Ustaz, ada yang berpendapat bahwa yang terjadi saat ini, apakah mungkin ini bukan apa istilahnya itu dalam perang false flag operation. Jadi Perancis sengaja membuat
atau memposisikan dirinya diserang, kemudian pada saatnya nanti dia akan menyerang balik, entah dengan mengekang lebih ketat lagi hak-hak umat Islam di Perancis atau bagaimana? Iya, bisa saja analisis itu, tapi saya tidak terlalu yakin karena kasus ini bukan yang pertama. Kan beberapa kali sebelumnya sudah terjadi di Inggris di mana-mana. Tapi kan gelombang kebangkitan Islam ini nggak bisa dicegah, ya. Dan lihat aja kan di Inggris sudah beberapa wali kota sekarang orang Muslim. Jadi kampanye mereka untuk anti-Islam, ya. Jangankan begitu, lihat aja kasus 11 September. Ya, kalau kita percaya ya dengan bahwa itu adalah konspirasi, gitu ya, yang tujuannya kan juga sama untuk memukul Islam. Tapi yang terjadi kan justru malah banyak orang-orang yang masuk Islam, ya. Meskipun banyak itu juga tantangannya berat, ya. Di satu survei di Amerika, pertumbuhan orang yang masuk Islam itu 22%. Tapi yang keluar dari Islam juga 22%, ya, di Amerika. Nah, kalau yang Kristen di Amerika itu unik. Yang masuk Kristen itu 6%, tapi yang keluar Kristen 23%. Jadi jumlah orang Protestan di Amerika itu makin menurun. Sekarang tinggal sekitar 37%. Ya, tahun 48 itu 69%. Ya, jadi di Amerika yang Mahkamah Agungnya mengatakan this is a Christian nation, ya. Atau lihat di survei itu, ya, itu menarik karena jumlah orang Protestan di Amerika terus menurun dari tahun ke tahun. Nah, itu mengkhawatirkan. Jadi kalau saya nggak khawatir, Ustaz Yudi. Oh, ya sekarang cuma orang Islam di Eropa kan terus ya mencoba menjelaskan. Itu kasus kan. Ya. Anak muda yang memotong kepalanya siapa itu? Guru itu ya, guru Perancis itu. Itu kan dia melakukan itu nggak musyawarah dulu dengan para pemuka Islam di Perancis. Kan itu spontan aja dia marah itu kan. Ya udah orang udah terjadi. Dan memang itulah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya. Ya, Syekhul Islam itu menulis kitab khusus tentang penghinaan Nabi ini. Judulnya As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Pedang yang terhunus untuk penghujat Nabi. Jadi kitabnya judulnya udah seru gitu ya. Ya, pedang yang terhunus untuk orang-orang yang mencaci maki Nabi gitu. Ya, dalam kitab ini dikatakan semua mazhab dalam Islam sepakat. Ya, menghina Nabi itu hukumannya mati. Ini kalau bahasa sekarang mungkin extraordinary crime. Di masa Rasulullah itu ada seorang anak ya yang membunuh ibu sendiri. Dan Rasulullah diyaki Rasulullah. Sang anak ini nggak tahan. Ya, itu silahkan dibaca di kitab As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Semua mazhab sepakat soal itu. Jadi makanya jangan main-main gitu loh. Jadi artinya gini, tolonglah ya bangsa Barat, Anda mengkritik Islam segala macam, tapi yang satu ini limit ini gitu. Kalau Anda sudah masuk ke situ ya, masuk ke penghinaan Nabi ini bukan biasa, ini bukan pidana biasa. Ya. Karena apa? Orang Islam ini sangat dekat dengan Rasulullah. Kita ini 24 jam itu bersama Nabi gitu. Itu nggak ada seorang manusia pun di muka bumi ini ya yang namanya disebut 24 jam, didoakan dan diikuti ya seluruh ucapan dan tindakan, bahkan diamnya beliau, kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi memang spesial betul. Bahkan Prof. Nakib Alatas itu membuat simbol istek ya, famada ba'dal haqqi ila dhalal. Itu ada lingkaran di tengah. Prof. Alatas tidak menulis Allah di tengah itu, tapi Muhammad. Ya, karena Muhammad itu inti sekarang ini. Kita itu mengenal Allah itu dari Rasulullah gitu. Kita ini mengenal kebenaran dari Rasulullah, mengenal siapa Tuhan kita, bagaimana cara menyembahnya, ya, bagaimana kita hidup, ya, mencontoh yang lengkap. Itu hanya Rasulullah SAW. Ya, di kitab Syama'ilil Muhammadiyah, kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, itu kan digambarkan kesempurnaan akhlak dan fisik Rasulullah. Tidak ada di dunia ini ya orang yang cara jalannya itu jadi contoh, cara duduknya jadi contoh, cara senyumnya jadi contoh, cara ketawanya jadi contoh,
cara makannya jadi contoh, ya, cara tidurnya jadi contoh, cara masuk kamar mandi jadi contoh, nggak ada. Ya, cara mimpin negara jadi contoh, cara berdagang, cara mendidik, ya. Jadi bagaimana orang mau menghina Rasulullah gitu? Seorang yang di hati umat Islam itu nggak pernah lepas. Ya. Saya pernah sampaikan di seminar MP tentang Pancasila di MPR. Pernah juga di kuliah konstitusi di fraksi MPR PKS pernah saya sampaikan. Ya, kita jangan samakan umat Islam dengan umat yang lain. Makanya jangan, saya sarankan jangan menggunakan istilah karakter Pancasila. Ya, untuk orang Muslim, ya, untuk agama lain bisa, tapi orang Muslim nggak bisa, karena kita ini akhlak kita ini nyontoh Nabi. Tahun 78 makanya kan Ridwan Saidi waktu itu ada istilah pedoman penghayatan, dan saat Ridwan Saidi ini atau Bang Ridwan nulis kan, tanya sampai itu Profesor Darji Darmo Diharjo ditanya, bagaimana Prof Darji cara menggosok gigi menurut Pancasila? Ya, itu susah kan, sebagai orang Islam gosok gigi aja ada contohnya gitu. Ya, jadi itu yang beda, agama Islam beda dengan yang lain. Ya, jadi mohon ini disadari oleh pejabat kita juga, jangan menyamakan agama Islam dengan yang lain. Nggak bisa, Pak. Islam ini jilbab dilarang. Jilbab itu aturan. Mau diusir, mau diapa, akhirnya ya tetap akhirnya jilbab boleh gitu loh. Di Turki sama. Jadi sekularisme ekstrim, ya, seperti di Perancis itu nggak akan berhasil. Dan itu mereka harus paham itu, ya, tentang karakter Islam ini. Ya, ya itu ya. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan via chat ini, tapi ada yang angkat tangan, kita persilahkan terlebih dahulu. Ibu Muzayyanah Yuliasi, silakan Bu. Ya, silakan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana pengaruh semua aspek kebudayaan Islam di tengah-tengah masyarakat Barat semenjak kejayaan Islam sampai dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah berakhir di Turki di tahun 1924 hingga saat ini? Dan bagaimana juga menghadapi pengaruh budaya Barat terhadap umat Islam, khususnya masalah pemikiran. Apakah ada kompromi antara kebudayaan Islam dan kebudayaan Barat tersebut? Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di internet ya, mungkin kalau Ibu buka, saya coba cek ya di Google gitu ya, apa 1001 Inventions ya. Jadi 1001 Inventions itu ada film ya yang dibintangi oleh Ben Kingsley. Nah, ini saya pernah nonton film ini di London waktu itu. Di satu pameran, ya, pameran tentang sains Islam tahun 2010 yang dimotori oleh Profesor Salim T. Hassani dari Manchester University. Nah, di 1001 Invention ini juga satu yayasan yang menerbitkan satu buku juga. Kalau nggak salah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Banyak sekali ya pengaruh ya, terutama sains Islam ya nanti ke dunia Barat. Dan lebih jelas lagi ada satu artikel yang saya tulis tentang buku What Islam Did for Us. Di internet mungkin ada ya, apa namanya? Coba saya cek. What Islam Did ya.
Ya ini sering saya ceramahkan juga. Ada di, ya silakan, What Islam Did for Us itu satu buku yang cukup menarik ya, ditulis oleh Tim Wallace Murphy, sejarawan Irlandia, yang menggambarkan tentang bagaimana pengaruh Islam kepada Barat, peradaban Barat. Jadi apa yang orang Islam perbuat untuk kami, gitu ya, orang Barat ini. Nah itu ada data-data transfer ilmu pengetahuan dari ilmuwan Muslim ke ilmuwan Barat, sampai ditulis di dalam buku ini satu subbab judulnya The West Debt to Islam, hutang Barat terhadap Islam. Jadi di buku ini digambarkan kami, katanya bangsa Barat ini tidak akan pernah mampu membayar hutang kami kepada kaum muslimin sampai kapanpun, ya karena begitu besarnya gitu ya. Dulu kami ini belajar sains, ya. Jadi umat Islam itu pernah memimpin sains dan teknologi itu 700 tahun. Nah, itu bukan hal yang kecil, ya. Ya, bahkan di saat anak-anak kita diajarikan arok, ken dedes gitu ya. Abad ke-12 13 itu kan kisah ken arok abad 13 kan dedes itu ya. Itu dunia Islam sudah abad 12 13 itu di puncak ya. Kejayaan sains teknologinya. Ya, masa memang pernah mengalami pukulan berat di masa perang salib kan, di zaman Baghdad ketika diserbu Mongol. Ya, jadi silakan di Barat ya, pengaruh Islam ke terutama dalam sains dan teknologi. Masalahnya bangsa Barat kemudian kapok gitu dengan agama, ya traumatik. Ya, itu yang salah satu trauma mereka itu ketika mereka masuk ke masuk ke era Renaissance, ya. Renaissance itu mereka bilang rebirth. Jadi bangsa Barat ini ketika mereka dipimpin oleh agama, gitu ya, mereka menganggap diri mereka mati dan mereka lahir kembali, sudah membuang Tuhan. Mungkin ini ya kata-kata filosof Prancis Jean-Paul Sartre ini mewakili, itu ditulis oleh Karl Armstrong dalam buku History of God. Ya. Kata-kata Jean-Paul Sartre ini dia mengatakan even if God existed, ya, we must reject him. Ya, since the idea of God negates our freedom. Ya, lihat, kata-katanya menarik sekali ya. Jadi bahkan andaikan Tuhan itu ada, itu harus kita tolak. Ya, sebab ide tentang Tuhan itu membunuh kebebasan kita, sama kayak tadi ya. Ya. Since the idea of God negates our freedom, sebab ide tentang Tuhan membunuh kebebasan kita. Ya, di masa Yunani dulu ada seorang seorang filosof atau apa namanya itu, Quintus Horatius Flaccus. Dia menganut paham ada satu falsafah di Yunani kuno, itu pahamnya itu begini, Tuhan itu asik dengan dirinya sendiri. Tuhan itu nggak mikirin kita. Makanya kita hidup itu jangan mikirin Tuhan. Gitu. Jadi supaya kita hidup kita ini senang, nggak usah mikir Tuhan. Maka hidup itu hanya mengejar kesenangan, pleasure. Ya. Nah itu ada falsafahnya, nanti saya lupa. Jadi itu yang mungkin melahirkan sekarang hedonisme. Ya. Pokoknya tadi Sartre juga mengatakan bahwa ya bahkan andaikan Tuhan itu ada harus kita tolak, sebab itu membunuh kebebasan kita kayak tadi. Nah itu yang susah kan, kita bertentangan secara diametral dengan kita. Sebab kita ini justru kita ini akan bahagia kalau kita berzikir pada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah di sini nih yang diametral. Ya. Kemudian bagaimana tentang budaya? Nah, tentu kalau dalam bidang budaya kita pakai ini kan Nasir, wawancara Pak Nasir dan Pak Amin Rais dan kawan-kawan. Pak Nasir kan bilang bahwa strategi para ulama kita dulu menghadapi kolonial itu uzlah, termasuk uzlah dalam soal gaya hidup Barat. Jadi hal yang sebetulnya ya mubah diharamkan kan, seperti pakai dasi,
pakai pantalon dulu, celana, pakai jas, itu dulu diharamkan oleh para ulama untuk perlawanan. Ya. Saya ingat ya tahun 2005 kalau nggak salah ya, saya dengan Pak Hamid Zarkasi waktu itu, kami berkunjung ke Pinang, Pulau Pinang, mengunjungi satu LSM ya, NGO gitu, namanya CAP ya, Consumer Association of Penang, dan juga di situ ada Citizen Journalism ya, International Citizen Journalism. Itu tokohnya itu Muhammad Idris namanya. Dia orang Muslim keturunan India. Ya, umurnya waktu itu udah 70 tahun lebih. Waktu kami datang, kan kami ya datang biasa pakai baju baju seperti yang kita pakai sekarang inilah gitu. Itu langsung Muhammad Idris ini begitu lihat pakaian kami, dia bilang begini, gimana Anda mau melawan Barat? Baju Anda aja Barat. Jadi kita itu dikritik dari baju gitu lah. Jadi mereka kemudian membuat LSM namanya Teras Melayu. Itu mulai dari arsiteknya, ya, gaya hidupnya nggak mau ngikuti Barat. Jadi arsiteknya bikin Melayu, ya, makanannya. Gitu. Nah, tapi kan kita sekarang ini, kalau sekarang mau begitu nggak apa-apa, ya, mau membedakan dengan orang Barat gitu ya. Tapi kalau sekarang kan kita sudah nggak terjadi interaksi, ya, soal budaya, tapi soal agama kita nggak boleh. Ya, budaya ini kan peci misalnya gitu ya. Ya, kita ya saya kadang-kadang pakai peci hitam begini atau pakai peci yang itu apa namanya? Topi ya. Topi begitu ya. Nah, itu kan kalau dilihat aslinya mana itu gitu ya. Nah, itu sudah kita pakai. Jadi di sini terjadi interaksi yang dinamis. Ya. Kalau dulu ya sekalian ya ada orang-orang kita gitu ya yang dia terpengaruh oleh Barat sampai kepada bajunya. Nah, itu yang di Turki itu ada tokoh sekuler ya. Dikatakan inspiratornya Kemal Atatürk ya. Jadi dia bilang ini, we must borrow ya, the Western ya, civilization ya, totally lah. Jadi dia ibaratkan kita harus itu seperti kita juga durinya. Nah, gitu teorinya. Kalau mau maju, ambil Bana ya ketika 24. Ya, jadi ada yang ya, dengan total. Nah, kita nggak begitu. Jadi kita menerima peradaban Barat dengan kritis. Jadi kita tidak anti Barat, karena kita mengakui juga Barat ini dalam banyak hal telah melakukan banyak kemajuan dalam bidang peradaban. Ya, kita tidak anti bahasa Inggris kan. Kita tidak anti ya sains teknologi Barat. Ya, kita tidak anti bahasa Perancis dan sebagainya. Ya, tapi world view-nya itu, ya, pandangan hidupnya itu yang kita berbeda. Nah, begitu Bu Mas Zainah ya. Terima kasih. Baik. Ini waktunya sudah lewat sebenarnya, tapi kalau masih ada yang satu silahkan barangkali. Ada yang silahkan. angkat tangan Ustaz, Pak Muhammad Nurwatoni Janhari, silakan Pak. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Halo. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurwatoni Janhari. Saya sekarang semester 5 di salah satu perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia. Dan ini pertanyaan saya pernah baca di dalam buku Dr. Anwar Tiar Bahtiar tentang pertarungan pemikiran Islam di Indonesia dari Haji Muhammad Rosyidi sampai INSIS gitu. Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwasanya berbagai tokoh-tokoh Islam liberal yang ada di Indonesia.
Sehingga saya ingin menanyakan bagaimana sih standar orang dikatakan sebagai Islam liberal tersebut. Sekali lagi, bagaimana standar orang dikatakan sebagai Islam liberal? Mungkin itu saya pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi begini, kalau di dalam masalahnya begini, istilah liberal itu bukan dari bahasa Arab ya. Jadi kalau kita mengatakan liberal itu kan harus ada ininya, harus ada akarnya. Karena ini bukan dari bahasa Arab, bukan dari Islam istilah ini, kita harus cari definisi pada mereka. Apa sih yang dimaksud dengan liberal? Karena istilah liberal Islam itu juga dari mereka sendiri. Ya, nah misalnya kita baca dari disertasinya Dr. Greg Barton ya, di Monash University yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Paramadina dengan judul Gagasan Islam Liberal di Indonesia, itu terbit tahun 1999 di Indonesia. Nah, di dalam buku ini ya ada 4 kriteria atau program Islam liberal di Indonesia itu. Ya, satu itu adalah menekankan ya pentingnya kontekstualisasi ijtihad. Nah, di sini nanti. Jadi kalau nanti ciri-ciri orang yang berpikir liberal gitu ya, lihat saja dia dalam berijtihad ya lebih mementingkan konteks daripada teks. Di sini nanti masuk metode hermeneutika. Nah, coba nanti dari situ salah satu cirinya. Yang kedua ya mengutamakan rasio ya di atas nas. Ya, rasionalitas dan pembaruan itu dipentingkan. Yang ketiga, nah ini ya mempromosikan pluralisme. Ya, itu di bukunya Dr. Barton. Yang keempat, mempromosikan negara yang netral dari agama. Jadi kalau dari standar Islam liberal dari Dr. Greg Barton ini tinggal dimasukkan saja. Ya, nanti kalau misalnya kita masukkan nih, si A ini liberal atau enggak, ya sudah idenya. Masuk enggak kriterianya? Oh, dia liberal dalam hal ini. Ya. Jadi kadang-kadang begini, kita tidak bisa kadang-kadang mengatakan, oh dia liberal dalam enggak, dia liberal misalnya Syihab ya, diskusi buku beliau itu diundang, saya hadir ya di pusat studi Quran. Setelah itu kritik saya kepada Pak Quraish Syihab. Nah, saya mengatakan pendapat Pak Quraish Syihab tentang jilbab ini liberal gitu. Dalam soal jilbab ya, gitu. Soal jilbab. Jadi saya apakah Pak Quraish Syihab orang Islam liberal? Saya nggak ngomong begitu. Saya mengatakan bahwa Pak Quraish Syihab pendapatnya tentang jilbab, bahwa jilbab itu tidak wajib, saya bilang itu liberal. Karena menurut saya dia lebih merujuk kepada pemikiran pemikir liberal di Mesir, Al-Asmawi gitu. Jadi nanti jadi kalau menilai orang jangan mudah juga. Saya orang begini, dia liberal, oh dia pluralisme, dia mendukung pluralisme, dia sudah masuk liberal. Jadi nggak gampang, jangan menganggap ini orang liberal gitu. Dalam hal apa? Ya, nah itu penting kita punya standar. Makanya kalau kita misalnya mengatakan yang memberi cap liberal itu bukan kita, kan mereka yang menang. Maka ada jaringan Islam liberal. Ya, misalnya baca buku tentang modernisasi IAIN, ya, terbitan Kementerian Agama dan UIN Jakarta itu. Itu ada tentang apa sih? Ya, pengakuan seorang rektor di situ bahwa pengajaran Islam di kampusnya itu liberal. Itu pengakuan rektornya. Nah, kan tinggal di situ ada penjelasan apa yang dimaksud dengan liberal gitu. Ya tinggal kita cocokkan aja. Jadi saya nggak suka memberikan label ini liberal itu nggak liberal gitu. Tapi yang saya pakai adalah apa standarnya. Ya, jadi tadi itu. Jadi kalau dia masuk dalam daftar misalnya ilmuwan liberal, ya sudah bisa buktikan nggak? Oh ya ada pendapatnya yang liberal. Ya. Nah, cuma kadang-kadang gini, ada liberal itu ada kadarnya juga, ya. Tapi kalau liberal sudah kafah, ya, sempurna dia liberal. Ya, dia kalau sudah misalnya dekonstruksi syariah, ya, pemikirannya kemudian dekonstruksi konsep wahyu, ya, dekonstruksi tafsir, sampai akhirnya pluralisme agama. Oh, itu sudah sempurna.
ya itu sudah sempurna, dia liberal. Ya, tadi menggunakan kriteria dari siapa? Dr. Greg Barton ya di disertasinya Monash University. Baik Ustaz, diskusi lagi tentang ya insya Allah nanti dalam kuliah berikut sekali ya, mudah-mudahan pas ya mudah-mudahan ini sekarang kan dengan media sosial meskipun singkat ya mudah sekali menyebarkan informasi. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian ya kuliah kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya bisa menghubungi saya langsung ya, terutama kalau terkait dengan masalah dakwah dan pendidikan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. ya, terima kasih Ustadz Adian. Sepertinya Ustadz Adian terputus dan alhamdulillah kajian kita juga sudah selesai. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf karena tidak semua pertanyaan bisa kita jawab, waktu yang terbatas. Mudah-mudahan ke depan kajian Ahad malam ini rutin diadakan setiap Ahad malam. Jadi kalau misalnya ada kajian Ahad malamnya biasanya Sabtu pagi atau paling telat Sabtu siang akan kami sampaikan. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kehadirannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan lakum, syukran. Allah khairan katsira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pamit dulu. Assalamualaikum. Jazakallah khair Ustaz Adian dan panitia semua. Assalamualaikum.